Ya, saya mulai lagi aja. Ini saya jelasin dari awal. Oke. Jadi hari ini kita bakal belajar ya bagaimana cara kita untuk ngebuat database-nya ya. Jadi dari file website yang udah ada, bagaimana cara kita untuk konversi, kira-kira kita butuh tabel apa aja nih, supaya nanti data-data ini bisa berubah ketika ada perubahan data di database-nya, kayak gitu ya. Oke, nah kita mulai aja. Jadi pertama kita harus fokus dulu informasi apa aja yang bakal kita simpan di dalam tabel-tabel kita nih di database gitu. Nah misalnya dari dalam kasus ini ada informasi umum websitenya gitu ya, terus ada portofolio gitu kan, portofolio pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Terus ada halaman portofolionya, berarti ini tabelnya harusnya sama dengan tabel portofolio yang di home, cuma bedanya di depan cuma nampilin 3 data, di halaman portofolio nanti kita tampilin semua datanya, misalnya kayak gitu. Terus ada lagi halaman about-nya. Nah, kayak gini ya. Oke, misalnya katakanlah kita mapping ini. Pertama, ini terkait dengan judul websitenya gitu ya. Nah, berarti kita bikin tabelnya tuh. Kira-kira kita butuh tabel apa? Nah, misalnya katakanlah kita namain semua tabel yang terkait dengan website, kita kasih nama tentang website, misalnya kayak gitu. Misalnya di sini tabelnya tentang website, misalnya kayak gitu. Kita kasih nama tabelnya tentang website. Nah, terus kita butuh field apa aja nih? Nah, kita balik lagi ke sini ya. Misalnya ini ada judul websitenya, terus ini ada penjelasan websitenya gitu ya. Nah, berarti di sini kita bikin nih butuh field apa aja, terus tipe datanya apa aja, sama nanti keterangan apakah dia primary key atau tidak gitu ya. Nah, jadi misalnya tadi ada judul website, tipe datanya misalnya teks ya, karena dia bisa banyak kalau ngomongin judul gitu ya. Bisa lebih dari 255 karakter, terus kemudian ada penjelasan website gitu. Nah, berarti kita perlu 2 field ini misal, terus ada teks juga tipe datanya ya. Oke, nah misalnya ini tabel tentang website, fieldnya adalah judul dan penjelasan websitenya. Karena memang kita cuma butuh 2 ini. Gitu. Kalau memang informasinya misalnya katakanlah kapan data ini diupdate gitu misalnya. Nah, berarti kita harus tambahin di sini tanggal update. Kita kasih misalnya date time. Jadi nanti ketika ada perubahan, tanggalnya ini bakal kita isi. Jadi kita tahu nih, kapan terakhir kali kita ngerubah data itu. Kayak gitu. Nah, kalau ada tanggal update, tanggal created-nya perlu nggak? Bisa iya, bisa tidak ya. Jadi misalnya kita mau monitoring dari kapan sih kita buat data ini, kapan sih terakhir kita ngupdate data ini gitu. Ya. Jadi sebenarnya untuk tanggal ini opsional, tergantung dari kebutuhan datanya. Kayak gitu ya. Oke, nah misalnya udah nih yang terkait tentang website di halaman home, kita cuma butuh 2 field itu sama field tambahan tanggalnya untuk nge-tracking kapan kita ngerubah datanya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian portofolionya nih. Nah, kita analisa dulu. Berarti di sini ada judul ya, judul dari si portofolionya. Kemudian ada penjelasan dari portofolionya, terus ada thumbnailnya nih, ya, ada gambarnya, gambar portofolio kita itu gambar apa gitu kan. Nah, berarti di sini kita bikin nih, misalnya di sini ada tabel lagi, nama tabelnya misalnya portofolio, gitu ya. Nah, sama nih, fieldnya kita perlu apa, tipe datanya juga perlu apa gitu kan, terus keterangan. Nah, kita lihat lagi, portofolionya lebih dari 1 atau tidak. Nah, di sini kan banyak ya, bisa lebih dari 1. Berarti kita harus punya primary key nih nanti nih, supaya datanya nggak duplikat ID-nya. Gitu. Jadi kita harus punya penanda, untuk record pertama ini ID uniknya apa. Kayak gitu. Jadi ibaratnya kalau kita mahasiswa nih, ID unik kita apa? Berarti kan NIM ya. Nah, semua orang kan NIM-nya beda-beda tuh. Begitu juga dengan data kita, harus ada pembedanya. Supaya apa? Supaya nanti ketika kita mau update, dia berdasarkan kode unik itu. Jadi dia nggak salah ngupdate-nya. Kayak gitu. Begitu mau hapus, berarti kan hapus yang ID-nya kita pilih. Kayak gitu ya. Oke, nah berarti di sini kita mapping ini.
judul gitu. Nah, berarti di sini kita bikin juga field, misalnya ini kita bold dulu ya biar ada pembeda. Berarti fieldnya adalah judul portfolio misalnya. Tipe datanya apa? Ya karena ini teks, ya berarti kita isinya adalah teks di sini gitu. Nah, cuma kan tadi kita perlu ID ya. Nah, berarti ini kita taruh di bawah dulu. Kita bikin ID untuk penanda dari masing-masing portofolionya gitu. Nah, untuk ID yang paling simpel ya udah kita kasih integer, di sini primary key, nanti kita kasih auto increment. Nah, maksudnya auto increment apa? Jadi nanti ID ini bakal keisi otomatis, tapi running number 1, 2, 3, 4 gitu. Dan itu nggak akan duplikat. Nah, jadi ID-nya kita buat kayak gitu aja. Nah, terus pertanyaannya, Pak, bisa nggak ID-nya kita polain? Bisa. Nah, kalau ID-nya kita polain berarti tipenya bukan integer. Kita bisa pakai tipenya teks atau varchar. Nah, nanti kita tentuin pola ID-nya, misalnya katakanlah, oke ya, ini saya jelasin dulu. Nah, kalau ID integer misalnya nanti contoh datanya gini, ID 1, judulnya ini adalah judul portofolio. Gitu. Jadi gini ntar datanya, ini ID, ini judul. Portofolio. Gitu. Terus misalnya ID 2, berarti ini adalah portofolio 2. Kayak gitu. Ya. Jadi misalnya kayak gini. Nah, kalau misalnya ID-nya kita polain bagaimana? Nah, berarti tipe datanya harus kita ganti. Misalnya kita ganti ke varchar 20 karakter. Pak, saya mau ID-nya ada komponen tahun misalnya. Nah, misalnya sekarang tahunnya 2022, berarti depannya 22. Terus bulan apa? Bulan 01. Terus data keberapa? Data pertama. Nah, gitu. Jadi itu adalah data. Yang penting ID-nya bersifat unik ya. Intinya datanya itu bergantung sama kita sebagai yang membuat sistem. Gitu. Nah, terus pertanyaan saya, kenapa ID unik mahasiswa nggak pakai integer? Ada yang bisa bantu jawab nggak? Yang di kelas ataupun yang di Zoom, ada yang bisa bantu jawab nggak? Misalnya nih, kan NIM itu berapa sih NIM-nya? 2020 misalnya 01 gitu ya. Kenapa dia begini formatnya? Misalnya ya. Kenapa dia formatnya tidak begini? 1, 2, 3. Kenapa? Ada yang bisa bantu jawab? Kenapa dia formatnya ini? Yang di Zoom mungkin? Yang di Biar kelas? lebih mudah dipahami kali Pak. Soalnya kalau misalnya 1, 2, 3, 4 tapi datanya banyak kan juga ribet tuh. Kalau misalkan berdasarkan tanggal atau tahun kan ya lebih mudah kayaknya. Oke, nah temannya ada yang bilang tuh lebih mudah dipahami. Iya, benar. Jadi kan kalau kita ngomongin ID, berarti kan sebenarnya dengan kita ngelihat ID-nya aja, kita tahu kalau itu tuh informasinya apa. Contoh, misalnya kan kalian nih ya, misalnya kelas SI 20, gitu kan. Nah berarti dari kelasnya aja, saya nggak perlu tanya kalian angkatan berapa, misalnya kayak gitu. Atau TI 20. Nah, berarti ID kelas kalian adalah TI 20, SI 20, tinggal tambahin A, B, C, dan seterusnya. Tapi kalau saya bikin ID-nya angkatan 2020, 1, 2, 3, 4, 5, begitu saya tanya, ID kamu berapa? 5. 5 itu angkatan berapa ya? Nah, kayak gitu ya. Begitu juga dengan data-data kayak gini di table gitu. Nah, makanya kenapa NIM kalian kalau kalian pecah itu sebenarnya ada polanya. Supaya begitu kita nyebut NIM kita, udah tahu, oh ini tuh angkatan sekian, oh ini tuh jurusan sekian, kayak gitu. Begitu juga dengan data ini ya. Nah, tapi kalau misalnya dirasa, oh ID-nya saya cuma perlu running number aja Pak, ya udah, berarti set aja integer auto increment gitu. Atau misalnya ada bentuknya misalnya stroke gitu kan, kalau kalian belanja gitu kan ada stroke-nya tuh. Bentar ya, ini saya geser dulu deh ke bawah. Belanja. Nah, di sini ya, gambar. Nah, ini deh. Malah buka Tokopedia. Kita,
Nah, ini deh. Open image. Ya, kecil banget dah. Oke, kita kelihatan. Kita cari yang besar. Ini ya, contoh yang bisa kelihatan. Wah, sama aja nih. Tidak kelihatan. Nah, ini kayaknya lebih kelihatan. Nah, ini ya. Ini, kalau kita lihat ya, di situ, contohnya nih, ini kan ada SPJ 0001065 kan. Nah, ini kan pasti SPJ-nya itu punya arti tuh. Gitu. Dia nggak mungkin ngasih nama itu. Nah, jadi kalau kita mau buat sesuatu, kita pasti ada polanya. Nah, kayak ini nih misalnya. Nah, ini ya lebih jelas. 01 2016 04 14 sekian. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini kan ada pola nih di ID stroke ini. Ini 14 ini diambil dari tanggal transaksinya. 4 ini dari bulannya, ini dari tahunnya. Nah, kalau 01 bisa jadi ini adalah kasir pertama. Gitu. Jadi misalnya kalau kita punya 5 kasir kan ada kasir ke-1, kasir kedua, kasir ketiga, kasir keempat. Gitu. Nah, jadi ini nanti bakal kalian pakai terus nih saat kalian bikin tugas akhir, bikin skripsi, bikin sistem. Ini bakal kalian pikirin. Tujuannya apa sih dikasih ID unik ini juga? Selain untuk identifikasi data uniknya, itu juga biar running number-nya nggak habis. Gitu. Makanya kenapa di sini di contohnya dia ambil bulannya juga dan tanggalnya juga. Jadi ketika nanti tanggalnya berubah, yang 15 berubah jadi yang 14 berubah jadi 15 tuh. Berikutnya kalau dia bulan 5 berarti 04-nya jadi 05. Jadi ID-nya bakal bergerak terus tapi ada kemungkinan nggak akan habis. Nah, tapi kalau kita ID-nya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, itu akan terbatas maksimal sampai level kapasitas si ID itu berapa banyak. Kalau pernah dulu ada yang pernah dengar YouTube sempat error waktu Gangnam Style pecah, itu kan kelihatan tuh jumlah viewernya. Nah, di situ limit ID viewernya habis. Jadi YouTube harus merubah tipe data dari jumlah view itu agar sistemnya bisa jalan lagi. Gitu. Kalau kalian pernah baca dulu ada berita YouTube sempat down karena database-nya kehabisan kapasitasnya. Tapi bukan kapasitas secara penyimpanan ya, tapi tipe datanya tidak bisa menampung itu. Gitu. Jadi misal nih, kalau seperti ini misalnya saya pakai integer gitu ya. Terus saya bikin 4 karakter nih. Integer 4 gitu ya. Nah, berarti kan maksimalnya dari sini adalah angka berapa? 9, 9, 99. Berarti, apa yang terjadi ketika datanya ke 10.000? Ada yang bisa jawab? Error, Pak. Error ya, karena datanya nggak bisa disimpan. Gitu. Makanya kenapa kita harus jeli nih menentukan yang unik itu harus seperti apa bentuknya, kayak gitu. Nah, oke ya, itu sekalian saya bahas detailnya. Nah, terus sekalian intermezzo juga. Nah, di sini kira-kira kalau portofolio berapa banyak sih, gitu kan? 100, 200 udah banyak banget kan? Nah, berarti kita cukup nih pakai integer aja, auto increment, udah selesai ID-nya. Gitu. Ya. Jangan kita set misalnya integer 1. Berarti maksimal berapa? 9. Berarti portofolio kita nggak boleh lebih dari 9. Gitu. Ya. Integer itu defaultnya 11. Jadi kalau kita integer doang, dia bakal ngeset 11. Gitu. Oke ya. Nah, ini ada judul portofolio, terus kemudian di sini, oke, kita balik lagi. Ada penjelasan dari portofolionya. Ya berarti kita bikin lagi field-nya. Di sini. Penjelasan portofolio. Nah, tipenya apa? Teks juga ya, karena dia panjang tuh tulisannya. Gitu.
Nah, untuk penamaan field ini bebas ya. Intinya jangan diawali dengan angka dan jangan menggunakan spasi. Besar kecil tidak masalah, jangan diawali simbol, karakter unik, tanda seru, tanda tanya gitu. Awalilah dengan karakter, mau besar mau kecil itu tidak masalah, dan jangan pakai spasi. Udah, itu aja formatnya. Oke, misalnya kayak gini. Nah, terus kira-kira yang kurang apa nih? Kita kurang field apa untuk daftar portofolio kita? Kalau ini berarti kita kasih tipenya apa? Gambar, teks, atau apa? Ayo, kira-kira tipe datanya apa? Kalau misalnya dia foto. Ada yang tahu? Udah belajar basis data kan? Hah? Udah kan? Udah belajar basis data. Nah, kira-kira kalau foto menurut kalian lebih tepat disimpan dalam tipe data apa? Yang di Zoom juga boleh jawab. Silakan. Biner bukan, Pak? Oke, ada yang jawab biner, yang lain? Kita tampung dulu jawabannya, biner. Karena memang untuk foto ini bisa banyak pendekatannya ya. Oke, ada yang jawab biner, ada lagi yang punya jawaban lain? Ayo, bersuara aja, nggak ada yang marahin juga kan ya. Ayo, apa? Tipe datanya. Sekalian kalian belajar menganalisa nih. Gitu. Kalau pakai teks kira-kira bisa nggak menurut kalian? Kalau foto kita pakai tipe datanya teks atau varchar kayak gitu. Kira-kira bisa atau enggak? Gimana? Bisa atau enggak? Belum itu ya, belum dijelasin detail-detail dari tipe data ya. Oke ya, saya langsung bahas aja. Jadi, gini, khusus foto ada banyak cara untuk kita simpan di database-nya atau di table ya. Yang pertama, kita bisa pakai tipe data blob ya. Jadi kalau kita ngomongin basis data, itu ada tipe data namanya blob. Nah, ini ya. Cuma kalau kita pakai blob tadi itu yang seperti teman kalian tuh. Jadi datanya disimpan dalam bentuk binary gitu, di dalam tabelnya langsung. Jadi kalau misalnya kita mau lihat fotonya, lihat gambarnya, kita harus konversi dari binary kembalikan ke gambar. Gitu. Ya. Jadi dari binary kita balikin dulu ke gambar supaya dia bisa dianggap sebagai JPEG, PNG dan seterusnya. Pertama itu. Yang kedua, kita bisa simpan dalam bentuk teks. Nah, kayak gimana tuh Pak kalau teks? Nah, kalau teks kita taruh fotonya di folder tertentu di aplikasi kita. Nah, nanti si teks itu isinya apa? Si teks itu isinya adalah lokasi gambarnya ada di mana. Kayak gitu. Contohnya, jadi misalnya kalau kita simpan itu ke dalam teks, jadi misalnya ini adalah gambar gitu ya, gambar foto. Nah, kita simpannya teks nih. Nah, jadi nanti bentuk datanya begini. ID 1, foto folio 1. Nah, baru lokasi gambarnya nih, misalnya katakanlah ada folder upload, gambar 1.jpg. Nah, gitu. Jadi nanti pas dipanggil di aplikasinya, sistem kita kasih tahu lokasinya ada di pad ini loh, kayak gitu. Sama halnya seperti ini. Bentar. Nah, ini kan ada gambar ya. Nah, kalau saya klik kanan di sini, open image in new tab, nih. Nah, dia kan ada nih lokasi gambarnya nih. Ada di folder portfolio, image, namanya adalah portofolio1.png. Nah, jadi lokasi inilah yang kita simpan tuh di database-nya.
Sorry, bentar. Nah, misalnya jadi contohnya kayak gini bisa. Nah, gitu. Ya, ini adalah judulnya. Sorry, judul aja ya. Nah, terus ini adalah URL gambarnya. Gitu. Nah, kalau pakai blob gimana? Nah, kalau pakai blob ini ada filenya seakan-akan. Dia disimpan di dalam tabelnya langsung. Gitu. Nanti saya tunjukin kalau dia blob jadi kayak gimana, kalau dia URL jadinya kayak gimana. Nah, terus kelebihan kekurangannya apa? Oke. Kita bahas dulu ya. Kalau misalnya dia pakai blob, ya, karena dia di sini binary, berarti kan disimpan di tabelnya langsung tuh. Secara tabel jadi besar ukuran tabelnya, karena dia masuk ke dalam tabel tuh. Jadi kan kalau misalnya nih, sebuah record kita simpan ke dalam database, misalnya contohnya ini judul portofolio, ini berapa karakter nih? Misalnya katakanlah 15 karakter. Berarti 15 karakter itu yang disimpan di table. Berarti ukuran tabelnya adalah 15 byte misalnya kayak gitu. Nah, kalau dia ketambahan gambar, ukuran gambarnya berapa? Itu akan menambah ukuran dari database-nya. Gitu. Nah, terus bedanya apa Pak kalau gambarnya dipisah? Bukannya ukurannya sama? Iya, ukurannya sama. Tapi lokasi database-nya bisa dipecah. Kalau ada yang mau ditanya, langsung ditanyain aja ya. Jadi gini, kalau kalian pakai blob, database-nya, gambarnya masuk ke dalam database. Jadi kalau misalnya nih, saya buka PHP admin ya, berarti di sini, oke. Nah, misalnya saya punya nih database ini, tes gitu ya. Nah, ukuran database saya, misalnya 5 MB. 5 MB itu sebenarnya bukan database saya, tapi fotonya 5 MB. Nah, berarti ukuran database tes ini adalah 5 MB. Itu pasti jadi 5 MB. Tapi kalau gambarnya saya pisah, ukuran database saya tadi cuma 15 KB tuh. 15 byte. Terus fotonya gimana, Pak? Itu fotonya bisa saya taruh di server yang lain. Nah, pengaruhnya kemana? Semakin penuh si server, berarti kan performance-nya semakin menurun kan? Nah, kalau database-nya kalian masukin gambar, berarti kan ukuran database-nya bakal membengkak tuh. Pengaruhnya kemana ya? Ke performance dari database-nya. Tapi kalau saya hanya simpan URL-nya aja, seperti yang tadi, yang ini, fotonya saya taruh di tempat terpisah, ukuran database saya kecil dong. Nah, karena ukuran database-nya kecil, berarti database-nya lebih ringan diaksesnya. Gitu. Nah, terus kalau misalnya ditanya, Pak, Bapak lebih prefer kemana? Saya pribadi lebih prefer saya simpan URL-nya aja. Lokasi fotonya ya tinggal saya nanti saya atur, mau di server A, di server cloud, atau di server manapun itu. Gitu. Jadi biasanya untuk gambar, saya biasa pakai teks aja. Jadi yang saya simpan hanya lokasi gambarnya. Nah, nanti tekniknya seperti apa nanti kita pelajari. Strukturnya sebenarnya kayak gimana sih gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyain dulu mungkin? Terkait desainnya dulu ini, kita masih ada satu lagi yang halaman about-nya tadi belum ya? Sebelumnya ada yang mau tanya dulu? Masih jelas ya? Oke, nah sekarang saya lanjut lagi nih. Nah, saya tetap perlu ini tanggal update sama tanggal create-nya. Nanti saya tambahin lagi di sini. Nah, berarti ini adalah field-fieldnya nih di dalam table portofolio. Kayak gitu. Nah, terus misalnya kita lihat lagi halamannya ya. Nah, misalnya portofolionya udah nih. Udah judul, penjelasan portofolionya, terus ada gambarnya. Udah tuh. Nah, berarti kan halaman ini database-nya udah semua tabelnya. Portofolio perlu dibuat lagi nggak? Kira-kira menurut kalian kalau di kasus ini? Ini kan ada halaman portofolio nih. Kira-kira untuk data ini kita perlu buat tabel baru lagi nggak? Ayo, gimana? Perlu dibuat tabel baru atau pakai tabel yang udah ada aja? Ayo, kira-kira gimana? Kan tadi kita udah punya tuh tabel untuk portofolio yang di home ya. Yang ini. Nah, sekarang ada halaman portofolio nih.
Kira-kira kita perlu tabelnya lagi nggak? Maksudnya tabel baru atau tetap pakai tabel yang udah ada yang ada di sini nih? Kira-kira bikin baru atau pakai tabel yang udah ada aja? Pakai tabel yang udah ada, Pak. Pakai yang udah ada ya. Karena informasinya sama. Gitu. Nanti tinggal kita atur di halaman portofolio ini kita mau select datanya, data yang seperti apa, di halaman home kita mau select datanya yang seperti apa. Kayak gitu. Oke. Nah, berarti karena informasinya sama sekali lagi, kita tidak perlu bikin tabelnya lagi di sini. Nah, sekarang kita pindah nih ke halaman about-nya. Nah, di sini kan ada namanya, ada pekerjaannya gitu ya, terus ada penjelasan siapa sih yang punya website ini, ada tanggal lahirnya, ada websitenya, ada nomor telepon, ada pendidikan, email, dan sosial medianya misalnya. Nah, berarti kita bikin nih tabelnya. Misalnya saya bikin tabel, yang pertama tentang website tadi, nah sekarang saya bikin tabel tentang saya, misalnya kayak gitu. Tentang saya, nah kayak gitu. Kita bikin juga field, tipe data, dan keterangannya apa, misalnya kayak gitu ya. Nah ini kita buat, gitu. Nah sekarang kita lihat lagi. Nah berarti di sini ada nama yang punya website, pekerjaannya apa. Itu. Nah berarti di sini nama lengkapnya, misalnya siapa gitu kan. Misalnya varchar 100 karakter. Kayak gitu. Terus tadi ada pekerjaan. Misalnya varchar juga 100 karakter. Karena teks ya. Terus ada penjelasan singkat misalnya gitu. Kita kasih teks ya, karena bisa lumayan banyak misalnya mungkin mau cerita di situ kan. Nah, terus ada tanggal lahir, website gitu ya. Berarti kita bikin nih fieldnya. Tanggal lahir. Berarti di sini date misalnya, terus ada website, berarti website pakai teks juga ya. Karena URL, terus ada nomor telepon, pendidikan, email, sama sosial media. Gitu. Berarti ada nomor telepon. Nah, nomor telepon kira-kira tipe datanya apa? Number, varchar, tanggal, atau apa? Ada yang masih ingat saya pernah bahas waktu bahas CRUD? Apa? Varchar. Kenapa varchar? Ayo, penjelasannya apa? Kenapa varchar? Depannya 0. Number bisa nggak depannya 0? Oke, ada plus 62, ada itu. Oke, varchar. Nah, sebenarnya temannya tadi ada yang bilang karena dia ada karakter tertentu ya selain huruf ya. Selain angka. Nah, sebenarnya penjelasan gampangnya adalah gini. Kalau tidak ada penjumlahan atau operasi matematika di situ, meskipun dia isinya angka, jangan dikasih tipe data number atau apapun itu. Paham ya? Nomor telepon kan kita nggak pakai buat penjumlahan ya. Nah, jadi jangan dikasih tipe data yang berbau angka lah istilahnya gitu. Ya integer, ya double, desimal, dan kawan-kawannya. Ya udah paling gampang berarti arahkan ke varchar. Nah, misalnya berapa varcharnya? Nomor telepon berapa sih? Misalnya maksimal cuma 16 atau berapa gitu ya. Kita kasih 20 aja. Terus apa lagi nih? Ada pendidikan, terus ada email, sama ada sosial media misalnya gitu. Berarti ada pendidikan, berarti di sini varchar gitu ya, misalnya katakanlah 100, terus ada email, varchar juga misalnya 100, kemudian tadi ada sosial medianya. Nah, berarti di sini kita kasih teks ya, karena itu link sosial medianya kan, gitu. Nah, berarti kayak gini nih, kurang lebih. Kalau misalnya, kalau misalnya websitenya seperti ini, ada halaman home, portfolio, about-nya, berarti kita butuh, simpelnya kita butuh 3 tabel ini. Ini belum termasuk kalau misalnya nanti kontennya kita manage pakai login ya. Login dulu baru bisa isi konten gitu kan. Asumsinya secara garis besar kita perlu 3 tabel ini supaya kita bisa menampilkan website seperti ini. Kayak gitu. Oke, nah berarti kan sekarang tabel-tabelnya kita udah punya nih daftarnya. Nah,
Begitu tabelnya udah punya, berarti kita sekarang bikin database-nya. Oke, saya tanya dulu deh, bikin database-nya mau cara gampang atau mau cara susah? Mau cara gampang atau cara susah? Kalau cara gampang, saya buka pakai PHP MyAdmin aja. Kalau cara susah, saya ketik sintak SQL-nya. Cara gampang ya. Oke, misalnya nih. Jadi ini sebenarnya kalau memang tools-nya disediakan, ya pakai aja tools-nya ya. Tapi kalian harus paham bagaimana sintak SQL-nya. Yang udah pernah saya kasih tuh, yang CRUD itu. Sorry, bukan CRUD. Ini belum pernah saya bahas, sorry. CRUD itu data manipulation. Kalau ini bikin table, bikin database, itu masuknya data definition language, DDL. Oke. Nah, pertama berarti buka dulu PHP MyAdmin-nya. Jangan lupa dinyalain Apache-nya sama MySQL-nya ya. Nah, cara susahnya, saya jelasin dua-duanya deh. Cara susahnya kalau mau bikin database, kalian masuk ke sini, masuk ke bagian SQL ya. Kalian ketik sintak create database, nama database-nya. Gitu. Ya. Ini harusnya ada nih di pelajaran basis data. Jadi create database, karena kan table itu ada di dalam database ya. Jadi kita harus bikin database-nya dulu, baru bisa bikin table-nya. Karena kita nggak bisa bikin table sebelum database-nya ada. Nah, cara susahnya seperti ini. Cara gampangnya, cukup klik di database-nya. Di sini ada inputan, nama database-nya mau apa. Misalnya katakanlah di sini portfolio. Diklik create. Nah, dia bakal ngebentuk nih database namanya portfolio. Itu cara gampangnya. Cara susahnya tadi. Ketik create database portfolio. Ketik koma. Kalau saya go, ini pasti error. Ada yang tahu kenapa ini error? Ada yang bisa jelasin nggak? Kenapa sintaks saya ini error? Ini ada errornya di bawah tuh. Kira-kira kenapa ya? Udah ada kan, Pak? Udah ada. Karena database-nya udah ada ya. Nah, karena saya udah buat nih manualnya tadi yang pakai menunya dia. Makanya di sini dia bilang nih, cannot create database portfolio, database exists, berarti database-nya udah ada. Kayak gitu, ya. Nah, berarti ini bisa kita skip kalau misalnya database-nya udah ada, kalau belum ada kita bisa pakai sintak ini. Oke, nah sekarang kita masuk nih ke bikin tabelnya. Berarti kan ada table tentang website, ada table portfolio, sama ada table tentang saya. Nah, kita bikin table yang pertama dulu tentang website. Oke. Cara mudahnya pilih database-nya di PHP MyAdmin ya. Oh ya, tadi kalau misalnya lupa aksesnya, nyalahin SMPP-nya, terus ketik localhost PHP MyAdmin. Kalau pakai port berarti tinggal tambahin setelah localhost-nya +2 portnya berapa. Gitu ya, jangan sampai lupa. Nah, nanti kebuka seperti ini, terus masuk ke database-nya. Nah, di sini ada tulisan nih, create table. Nah, berarti kita isi nama table-nya tadi apa di sini. Misal, ini ada tentang website ya, berarti kita isi nih, tentang website, gitu. Nah, jumlah kolomnya ada berapa? Nah, kita lihat di sini, ada judul, penjelasan, tanggal update, tanggal create. Berarti berapa tuh? 4 ya. Nah, terus kita klik go di sini. Nah, nanti muncul form seperti ini. Pertama tadi apa? Judul website. Tipe datanya tadi adalah teks ya. Penjelasan website juga teks, tanggal update, date time, tanggal create, date time. Berarti di sini di field yang kedua ini adalah field pertama, field kedua dan seterusnya. Penjelasan website. Berarti ini isinya teks ya. Terus ini berarti tadi tanggal create, misalnya di sini ada date time ya tadi, kita ambil date time di sini. Terus ada tanggal update.
Kita kasih date time juga di sini. Nah, di sini. Gitu. Terus kalau kalian lihat di sini ada tulisan 0 nih. Ini artinya apa? Artinya kalau nolnya di checklist berarti ketika kita ngisi ke field ini, datanya boleh dikosongkan. Gitu. Tapi ketika dia tidak di checklist berarti saat kita ngisi datanya tidak boleh kosong tuh. Gitu. Nah, terus ini ada AI, itu adalah auto increment yang tadi kalau nanti kita pakai integer 1 2 3 dan seterusnya, ini di checklist kalau di auto increment. Kalau bukan ya berarti tidak usah di checklist. Gitu. Itu ya. Nah, kalau udah klik save, nanti dia bakal bikin tuh tabelnya tentang website. Fieldnya adalah judul, penjelasan, tanggal create, tanggal update. Nah, itu cara otomatisnya. Sekarang saya bahas juga nih cara manualnya. Kalau cara manualnya, klik dulu tabelnya di database-nya, masuk ke bagian SQL di sini. Nah, sintaknya karena ini membuat table ya, berarti pakainya apa? Create. Nah, yang dibuat apa tadi? Table ya, berarti create table. Gitu. Kemudian diikuti dengan apa? Nama tabelnya. Nah, kalau tadi nama tabelnya tentang website, berarti di sini tentang website. Kayak gitu. Terus kurung buka, kurung tutup. Titik koma dulu, jangan sampai lupa. Kayak gitu ya. Nah, terus di dalam kurung bukanya dan tutup ini, kita enter aja, nanti kita rapiin. Nah, di sini kita sebutin tuh field-nya apa aja tadi. Gitu. Misalnya tadi pertama itu adalah judul website. Berarti di sini judul website spasi, tipe datanya apa? Text. Nul atau tidak? Kalau nul kasih nul di sini. Kalau dia wajib diisi berarti kasih not null. Gitu. Jadi polanya field-nya dulu, tipe datanya apa? Kalau integer berarti disebut integer di sini. Kalau dia varchar disebut varchar di sini. Panjangnya berapa? Gitu. Ya. Nah, kenapa teks tidak ada panjang karakternya? Karena memang itu tidak terbatas kita tidak perlu define makanya. Tapi kalau varchar kita harus kasih tahu varcharnya mau berapa banyak nih karakternya gitu. Nah, karena ini teks saya biarkan seperti ini. Nah, misalnya saya wajibin untuk diisi, berarti saya cukup sampai sini aja sebenarnya. Jadi kalau misalnya dia tidak wajib diisi, ya udah biarin aja kayak gini. Terus saya define ya, not null misalnya. Terus koma. Kalau masih ada field-nya lagi ya. Koma berarti apa? Field kedua adalah penjelasan website. Nah, berarti kita sebut lagi penjelasan website. Nah, tipenya berarti teks juga. Misalnya. Terus yang ketiga, tanggal create. Nah, date time nih. Berarti kita kasih tahu dia. Date time. Terus not null lagi. Kemudian, field yang terakhir. Berarti apa? Tanggal update. Date time juga. Kita kasih not null juga. Nah, gitu. Nah, jadi kalau cara manualnya kayak gini. Kalau kalian nge-create pakai sintaknya SQL. Gitu. Nanti kalau saya jalanin, ini pasti error. Karena tabelnya udah ada. Itu ya. Jadi ini adalah manualnya. Oke. Nah, sekarang saya bakal lanjut ke tabel kedua berarti ya. Berarti tabel kedua adalah portofolio. Field-nya berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, berarti saya bikin lagi nih di sini. Nama tabelnya berarti adalah portofolio, field-nya 6. Saya klik go lagi. Berarti field pertama tadi ada ID, tipenya integer, auto increment ya. Nah, kita checklist nih auto increment-nya. Gitu. Kemudian tadi ada
judul portofolio. Tipenya apa? Teks, penjelasan juga teks gitu. Sama gambar juga teks ya. Berarti kita kasih di sini. Berarti ini kita ganti teks. Tadi penjelasan ya, penjelasan portofolio. Di sini teks juga. Kemudian di sini apa tadi? Gambar ya. Gambar portofolio. Kita kasih teks juga. Kemudian ada tanggal create, di sini date time. Kemudian ada tanggal update. Kita isi date time juga di sini. Nah, itu. Terus kita simpan seperti tadi. Nah, dia bakal muncul nih. Jadi kalau kita klik portofolionya, sekarang ada dua tabel. Tabel tentang website, ada tabel tentang tabel portofolio sama tabel tentang website, benar ya? Oke, mungkin database-nya kita rename aja ya. Jangan portofolio deh, tapi DB portofolio misalnya kayak gitu ya. Nah, saya ganti nih, rename database tuh misalnya DB. Gitu, saya ganti nama database-nya. Biar beda ya. Nah, ini. Ada tabelnya, ada DB-nya gitu. Nah, terus berarti tinggal satu lagi nih tabelnya belum kita bikin. Tentang saya. Nah, berarti saya bikin nih tabel tentang saya. Masuk ke create table lagi ya. Tentang saya. Berapa tuh tadi fieldnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti saya bikin nih number of column-nya 9 field. Itu. Nah, nama lengkap, pekerjaan, penjelasan singkat. Misalnya nama lengkap. Varchar ya tadi ya. Varchar. Nah, kalau varchar kita harus isi nih jumlahnya, length value-nya. Misalnya 50. Gitu. Terus pekerjaan, misalnya varchar juga 50 di sini. Terus ada apa tadi itu? Penjelasan singkat, penjelasan singkat. Nah, di sini kita kasih teks gitu misalnya. Terus apalagi? Tanggal lahir, website, nomor telepon, tanggal lahir. Tanggal lahir, tipe datanya berarti date ya, karena cuma date doang, nggak ada jamnya. Kecuali kalian mau simpen jamnya di situ juga, gitu ya. Terus website, nomor telepon, pendidikan. Berarti ini varchar ya, misalnya kita kasih 100 aja. Nomor telepon, kita kasih varchar juga, misalnya gitu ya. Terus tadi apa tuh saya lupa. Nah, pendidikan, email, sosial media. Pendidikan, kita kasih varchar gitu ya, misalnya 100. Email misalnya 50. Kemudian yang terakhir adalah sosial medianya. Gitu. Misalnya kita kasih varchar 100. Nah, kayak gitu. Jadi kita bikin dulu nih tabelnya. Nah, terus kita simpan. Nah, berarti sekarang kita udah punya nih tabel-tabelnya. Kayak gitu. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu? Karena untuk hari ini materinya sampai sini dulu. Nanti minggu depan lagi, atau nanti pas kita ganti kelas ya, demonya konekin database ini ke websitenya. Gitu. Oke, ada yang mau ditanya dulu nggak? Dari proses dari awal tadi, mappingin antara tampilan websitenya dengan kita membuat table beserta field-fieldnya. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Yang misalnya, Pak, desain saya banyak nih ternyata tabelnya ya. Nanti kita bahas kalau misalnya kalian bingung bikin tabelnya sendiri gitu, atau kalian bisa tanya saya. Nah, yang sekarang ada yang mau ditanyain dulu nggak nih? Gitu. Gimana? Ada yang mau ditanyain atau cukup jelas? Kalau sekarang masih cukup jelas, Pak. Oke ya. Cukup jelas berarti nanti silakan kalian mapping desain yang sudah kalian buat masing-masing
dengan bentuk tabelnya gitu ya. Jadi nanti kalian bikin yang seperti ini ya di Excel. Habis itu kalian bikin database-nya di PHP MyAdmin-nya, terus kalian ekspor. Nanti ini taruh di eKampus buat tugas sama kayak yang sebelumnya ya. Bikin desain taruh link desainnya, bikin HTML-nya taruh HTML-nya, bikin database taruh di eKampus database-nya seperti apa. Kayak gitu. Nah, ini ekspornya gimana? Klik database-nya di sini, ini ada pilihan ekspor. Nah, nanti klik go aja atau klik lanjutkan ya, saya lupa yang di bahasa Indonesia apa jadinya. Nah, nanti dia ada file SQL-nya nih, nanti ini yang kalian attach juga di eKampus gitu. Isinya seperti apa? Jadi isinya tuh seperti ini. Isinya adalah bentuk teks, bentar ya, saya ada di folder download. Nah, saya buka nih. Isi database-nya adalah seperti ini. Nah, nanti dia bakal mengenerate file seperti ini. Dia bakal mengenerate yang sintak yang kita ketik manual tuh misalnya tadi. Itu seperti ini. Nah, tujuannya apa? Tujuannya ini gini. Ketika kita mau deployment aplikasi kita ke server lain, mau nginstal di server lain, nah kita bisa pakai file ini supaya apa? Kita nggak bikin database dari ulang. Jadi kita bisa import apa yang udah kita buat ke server lain kayak gitu. Nah, nanti itu ditaruh kayak gitu. Ya. Oke. Untuk materinya hari ini sampai di situ. Sekarang saya coba absen dulu ya. Ini rekamannya saya coba matiin biar absennya nggak ikut.